Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di sana? Pak Bagus doakan semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, Pak Bagus ucapkan selamat datang kembali di mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kita akan melanjutkan materi terkait dengan lambang Muhammadiyah. Jika di video yang pertama dan yang kedua kemarin kita telah mengenal organisasi Muhammadiyah dan Aisyah itu, nah pada video atau pada materi sekarang ini kita akan belajar terkait dengan lambang Muhammadiyah. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Anak-anak sudah tahu lambang itu apa? Ada yang tahu pengertian dari lambang itu apa? Nah, di sini Pak Bagus coba jelaskan ya. Lambang atau simbol merupakan tanda kebesaran atau keagungan. Ya, jadi lambang bisa dikatakan sebagai tanda kebesaran atau keagungan. Nah, anak-anak juga bisa menyebutkan lambang atau simbol itu sebagai identitas, sebagai ciri-ciri. Nah, itu merupakan sedikit pengertian dari lambang atau simbol seperti itu. Kemudian lambang atau simbol ya yang dibuat oleh seseorang pastinya mempunyai arti dan mempunyai maksud. Jadi seseorang membuat lambang atau simbol pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuannya, tidak asal-asalan seperti itu. Nah, nanti untuk artinya seperti apa, maksudnya nanti seperti apa, terkait dengan lambang yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak silakan tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari lambang sendiri. Lalu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau kita akan mengenal lambang yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah. Nah, inilah gambar atau lambang atau simbol yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah atau bisa disebut lambang Muhammadiyah. Nah, nanti untuk bagian-bagiannya apa saja, terus maknanya apa saja, unsur-unsurnya apa saja, anak-anak silakan tonton videonya sampai selesai. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, setiap lambang yang seperti tadi Pak Bagus sampaikan itu juga pasti ada yang membuat. Ya. Bumi dan langit juga pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini lambang pun juga ada yang membuat, tidak langsung tiba-tiba ada di dunia gitu, tidak ada, ya. Jadi lambang Muhammadiyah itu dibuat oleh siapa? Oleh Kiai Haji Sirot Dahlan. Nah, inilah foto dari Kiai Haji Sirot Dahlan. Beliau merupakan orang yang menciptakan lambang Muhammadiyah. Ya, lambang Muhammadiyah itu diciptakan pada awal-awal tahun berdirinya organisasi Muhammadiyah, yaitu pada tahun sekitar 1912 seperti itu. Ini merupakan putra dari pendiri organisasi Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fotonya seperti ini ya untuk pencipta lambang Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kita sudah mengenal atau melihat bentuknya lambang Muhammadiyah ya, seperti pada gambar itu ya, seperti itu bentuknya. Nah, satu kesatuan atau bagian-bagiannya kita akan pelajari hari ini ya. Anak-anak juga bisa menyebutnya sebagai unsur-unsur lambang Muhammadiyah. Jadi unsur-unsur itu bagian-bagiannya ya. Nah, yang pertama berbentuk matahari. Ini adalah unsur lambang Muhammadiyah yang pertama. Kalau anak-anak cermati, lambangnya mirip matahari atau tidak?
Nah, ya, hampir-hampir mirip dengan matahari. Jadi untuk unsur yang pertama berbentuk matahari. Kemudian yang kedua yaitu 12 sinar utama atau memiliki sinar yang berjumlah 12. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga yaitu tulisan Arab Muhammadiyah. Jadi dalam gambar ini juga ada tulisan Arab Muhammadiyah. Nah, nanti tulisan Arabnya yang berbunyi Muhammadiyah mana nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian unsur yang keempat yaitu tulisan Arab syahadatain. Syahadatain itu bisa diartikan sebagai dua kalimat syahadat, ya. Ingat-ingat, syahadatain juga bisa diartikan sebagai dua kalimat syahadat. Kemudian yang kelima yaitu warna dasarnya hijau. Jadi ini kan gambarnya warna putih. Namun untuk warna dasarnya sebenarnya warna hijau seperti pada layar ini, ya. Diingat-ingat, lambang Muhammadiyah warna dasarnya adalah hijau. Kemudian yang terakhir yaitu warna sinar dan tulisan putih. Jadi warna sinar dan tulisan putih ini yang dimaksud sinarnya matahari ini berwarna putih. Kemudian tulisan putih yang dimaksud itu adalah putih yang tulisan syahadatain. Nah, nanti untuk pembahasannya lebih lengkapnya akan Pak Bagus jelaskan setelah bagian yang ini, ya. Ini adalah 6 unsur-unsur lambang Muhammadiyah atau penyusun dari lambang Muhammadiyah itu sendiri, bagian-bagiannya. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari berbentuk matahari. Nah, anak-anak semuanya, tadi di unsur yang pertama yaitu berbentuk matahari, apakah iya memang berbentuk matahari? Nah, sekarang Pak Bagus coba berikan perbandingannya ya antara lambang Muhammadiyah dan gambar matahari. Nah, inilah ya, hampir-hampir mirip antara bentuk gambar matahari dan lambang Muhammadiyah. Anak-anak bisa memahami ya? Baik. Jadi unsur yang pertama berbentuk matahari memang benar karena hampir menyerupai dengan bentuk dari matahari seperti pada layar anak-anak ini, ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, 12 sinar utama. Nah, di sini Pak Bagus juga akan memperlihatkan kepada anak-anak apakah benar jumlah sinar dari lambang Muhammadiyah itu berjumlah 12. Nah, yuk kita lihat di layar, kita hitung juga apakah benar jumlahnya 12. Kita lihat. Nah, ya, sudah Pak Bagus kasih keterangan juga. Ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bagian atau unsur 12 sinar utama itu memang jumlah sinarnya ada 12. Ini adalah unsur yang kedua ya. Tadi yang pertama apa? Berbentuk matahari. Atau dapat disebut lambang matahari itu berbentuk matahari bersinar 12. Seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan di unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga apa? Tulisan Arab Muhammadiyah. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Sebenarnya tulisan Arab Muhammadiyah itu mana? Yang paling atas, yang di tengah itu yang gede, atau yang paling bawah? Nah, tulisan Arab Muhammadiyah itu berada atau posisinya berada di bagian tengah seperti yang ditunjukkan oleh garis panah ini.
ya, itu Pak Bagus sudah lingkari, sudah ambil. Itu bacanya huruf apa? Tulisan Arabnya bacanya Muhammadiyah. Seperti ini bacanya, Muhammadiyah, atau kita sudah kenal atau bisa diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad. Karena Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad, kemudian diberi tambahan iyah, ya, atau bisa diartikan sebagai Muhammadiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya anak-anak. Jadi jangan keliru. Bila ada soal mana yang menunjukkan tulisan Arab Muhammadiyah, nah anak-anak silakan menyebutnya atau menunjukkan yang ada di bagian tengah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ke unsur yang keempat. Nah, di unsur yang keempat ini ya, kita akan melihat atau kita akan mengamati manakah yang dimaksud tulisan Arab syahadatain. Tadi di awal apa? Syahadatain itu, syahadatain merupakan dua kalimat syahadat. Karena dalam syahadatain ini ada dua kalimat syahadat, ya. Yang pertama nanti kita sebutnya sebagai syahadat tauhid, dan yang kedua nanti kita menyebutnya syahadat rasul. Nah, kemudian mana yang syahadat tauhid dan mana yang syahadat rasul? Nah, anak-anak silakan lihat baik-baik ya. Oke, yang pertama kita akan melihat bagaimana atau manakah yang termasuk syahadat tauhid. Ternyata posisi dari syahadat tauhid itu berada di bagian yang atas. Yang berbunyi apa itu? Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa anak-anak? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita memiliki Tuhan hanya satu, yaitu siapa? Allah. Tidak ada lain, ya, tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini merupakan yang dimaksud syahadat tauhid. Posisinya berada di atas, bagian atas. Jangan keliru ya. Nah, lihat, nah ya, syahadat tauhid. Nah, yang kedua, tadi Pak Bagus sudah bilang satunya dari syahadat tauhid apa? Syahadat rasul. Nah, posisinya yang mana syahadat rasul itu? Posisinya berada di bagian bawah, ya, itu seperti yang ditunjukkan oleh anak panah warna merah. Bunyinya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa anak-anak? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini adalah yang dimaksud sebagai syahadat rasul. Jadi ada dua ya, yang bagian atas namanya syahadat tauhid, dan yang bagian bawah namanya syahadat rasul. Yang tengah apa tadi? Nah, yang tengah adalah tulisan Arab Muhammadiyah. Jadi itu terkait dengan keterangan tulisan Arab yang berada pada lambang organisasi Muhammadiyah. Gitu ya anak-anak, silakan anak-anak pahami dulu ya. Jadi jangan sampai kebalik, syahadat tauhid itu yang mana, syahadat rasul itu yang mana ya. Intinya kalau syahadat tauhid berada di atas ya, berkaitan dengan keyakinan kita sama Allah. Terus syahadat rasul berada di bawah ya, keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi apabila digabungkan ya, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dua syahadat ini bila digabungkan bernama syahadatain. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik anak-anak, tadi di slide sebelumnya kita sudah mengenal apa itu syahadatain, yang apabila kita pisahkan ternyata terdapat dua syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, di bagian ini Pak Bagus ingin menyampaikan terkait dengan contoh sikap pengamalan kalimat syahadat. Jadi syahadat yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita pahami, dan anak-anak juga sudah bisa membaca artinya, itu diusahakan anak-anak juga memiliki sifat yang mengarah kepada kecintaan Allah dan kecintaan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, di sini ada 5 contoh yang Pak Bagus ingin berikan kepada anak-anak. Ya, 1 yaitu tunduk dan taat pada perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Jadi maksudnya anak-anak, Allah sudah menuliskan hal-hal yang diperbolehkan untuk kita lakukan dan hal-hal yang tidak Allah perbolehkan untuk kita lakukan. Ya, jadi anak-anak harus taati itu, harus patuhi apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Dan hal itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika Allah melarang kita untuk makan daging babi, ya kita juga harus taat untuk tidak makan daging babi. Dan ketika kita diperintahkan Allah untuk sholat sehari 5 kali, ya kita juga harus taat untuk sholat sehari 5 kali untuk sholat wajibnya. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, rajin sholat 5 waktu. Jadi anak-anak, sholat itu yang nyuruh Allah, ya. Jadi anak-anak juga diharapkan dapat menjalankan 5 waktu itu, dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu untuk sholat wajibnya atau sholat fardu. Anak-anak juga dapat menambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu lebih bagus. Jadi sholat fardunya anak-anak bagus, sholat sunnahnya juga anak-anak bagus. Jadi jangan sampai sholatnya masih bolong-bolong. Kadang sholat subuh, kadang tidak, kadang sholat duhur, kadang tidak. Jangan seperti itu, ya. Diusahakan anak-anak dapat menjalankan sholat dengan baik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rajin membaca dan cinta Al-Quran. Membaca Al-Quran juga adalah perintah Allah, ya. Jadi kita juga diusahakan harus menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, ya, minimal 1 kali sehari, minimal, ya. Apabila anak-anak mempunyai kebiasaan sehari sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, itu jauh lebih bagus, ya. Jadi yang sampai sekarang belum bisa membaca Al-Quran ataupun masih yang belum membaca Al-Quran dalam sehari, nah anak-anak diusahakan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena ini salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, hormat, patuh, dan taat pada orang tua. Jadi anak-anak semuanya, kita harus selalu menghormati orang tua kita. Di sisi lain, kita juga harus menghormati orang lain juga, ya, meskipun bukan orang tua kita. Intinya anak-anak kepada siapapun harus selalu menghormati, baik yang tua maupun yang muda. Kemudian contoh yang kelima atau yang terakhir, yaitu rajin bersedekah tanpa mengharapkan pujian. Jadi anak-anak diusahakan ketika mempunyai harta berlebih, ya, anak-anak bisa digunakan untuk bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita memiliki uang banyak kemudian hanya disimpan, ditumpuk sampai banyak banget. Nah, itu tidak boleh, ya.
lebih baik kita sedekahkan supaya kita juga mendapat pahala dan mengikuti apa yang Nabi Muhammad juga ajarkan. Dan juga ketika kita bersedekah diusahakan harus memiliki sifat jangan mau dipuji. Dalam artian kita nggak boleh ketika bersedekah mengharap pujian dari orang lain, ya. Diusahakan bersedekah itu hanya kita dan Allah saja yang tahu, tanpa mengharap pujian orang lain. Ini adalah 5 contoh sikap pengamalan kalimat syahadat. Tentunya di luar contoh ini masih banyak, ya, masih banyak sekali. Anak-anak bisa kembangkan sendiri, namun Pak Bagus hanya mencontohkan 5 saja. Baik, kita lanjutkan untuk yang unsur kelima, yaitu warna dasar. Jadi anak-anak, lambang Muhammadiyah yang anak-anak bisa lihat di layar anak-anak semuanya, itu warna dasarnya adalah hijau. Ini gambarnya memang putih, tapi sebenarnya warna di bawahnya gambar putih ini adalah hijau. Untuk maknanya itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun di sini Pak Bagus ingin menjelaskan bahwa lambang Muhammadiyah itu memiliki warna dasar hijau. Yang putih adalah sinar dan tulisannya. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah warna sinar dan tulisan putih. Jadi anak-anak, tadi kita sudah melihat warna dasarnya dari lambang Muhammadiyah itu hijau. Nah, yang putih itu hanyalah apa? Yang tadi sudah Pak Bagus sebutkan? Ya benar, yaitu warna sinar dan warna tulisan. Tulisan Arab ya. Jadi karena di sini hanya ada tulisan Arab saja. Kemudian tulisan Arab mana yang dimaksud? Yaitu tulisan Arab yang syahadatain. Itu yang berwarna putih ya, yang bagian atas sama bagian bawah. Sementara untuk tulisan Muhammadiyahnya itu berwarna hijau. Namun di sini yang ingin Pak Bagus garis bawahi adalah untuk warna sinar dan tulisan yaitu putih. Jadi jangan salah menjawab ya anak-anak ketika nanti ada soal apa yang berwarna putih atau bagian mana yang berwarna putih dalam lambang Muhammadiyah. Nah, di sini sudah Pak Bagus jelaskan. Semoga anak-anak juga dapat memahaminya di sana. Ya. Jadi itu saja anak-anak terkait dengan materi lambang Muhammadiyah ya. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Bagus. Semoga anak-anak di sana juga paham. Apabila belum paham silakan tonton videonya ini berulang kali, tidak apa-apa ya. Terima kasih dan jangan lupa bantu channelnya Pak Bagus untuk subscribe ya, supaya makin berkembang. Terima kasih dari Pak Bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.